warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miftah Fahmi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang agama Islam kepada teman saya ini. Muhammad Rahul. Baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana agama Islam memandang perbedaan antara tujuan hidup individu dengan tujuan hidup yang ditetapkan oleh agama? Ya, dalam Islam tujuan hidup individu seharusnya sejalan dengan tujuan hidup yang ditetapkan oleh agama, yang terutama adalah mencapai ketaatan kepada Allah atau takwa, dan akhirnya mencapai surga. Tujuan hidup individu dalam Islam dipandang sebagai bagian dari perjalanan rohani menuju pertemuan dengan Allah di akhirat. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara konsep tujuan hidup dalam agama Islam dengan agama-agama lainnya menurut pandangan? Ada perbedaan antara konsep tujuan hidup dalam Islam dengan agama-agama lain, terutama dalam penekanan pada ketaatan kepada Allah dan akhirat. Dalam Islam, tujuan hidup utama adalah untuk mencapai kehidupan baik di dunia ini dan kebahagiaan abadi di akhirat. Konsep takwa atau ketaatan kepada Allah dan akhirat sangat penting dalam menentukan tujuan hidup seorang muslim. Di sisi lain, dalam agama-agama lain seperti Hinduisme, Buddhisme, tujuan hidup dapat terkait dengan pencapaian, pencerahan, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut ajaran agama Islam? Menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut Islam melibatkan beberapa prinsip dan praktik, antara lain penghargaan terhadap keberagaman. Islam diajarkan penghargaan terhadap keberagaman. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut ajaran agama Islam? Menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut ajaran Islam melibatkan beberapa prinsip dan praktik, antara lain penghargaan terhadap keberagaman. Islam mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman, keyakinan dan praktik agama. Muslim diajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai dengan umat beragama lain. Sikap kasih keadilan, prinsip kasih keadilan dan belas kasihan terhadap sesama adalah nilai yang penting dalam Islam. Pendekatan dialog dan edukasi. Islam mendorong dialog antar umat beragama dan pendekatan edukasi dalam rangka membangun pemahaman yang lebih baik antar umat beragama, menghindari provokasi dan konflik. Muslim diingatkan untuk menghindari tindakan provokatif konflik yang dapat memicu ketegangan antar umat beragama. Dan terakhir, kerjasama dalam kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk berkolaborasi dengan umat beragama lain dalam melakukan kebaikan seperti membantu, membuka, menyumbang untuk kemanusiaan dan keadilan sosial bersama. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Halima Teresa Sirait. Saya dari perwakilan agama Kristen. Agama Kristen Protestan meyakini bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya masing-masing, namun juga menyadari pentingnya memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Dari sudut pandang ini, tujuan hidup seseorang harus sejalan dengan agama Kristen. Tujuan hidup yang ditetapkan oleh umat Kristen Protestan biasanya mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, pengabdian kepada Tuhan. Tujuan utama hidup seorang Kristen Protestan adalah mencintai dan mengabdi kepada Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatannya. Yang kedua, kesejahteraan sesama. Kekristenan Protestan menekankan pentingnya cinta, belas kasihan, dan keadilan terhadap sesama warga negara. Oleh karena itu, makna hidup juga mencakup melayani sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman, pengetahuan tentang ajaran agama dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan membaca kitab. Yang keempat, mengikuti teladan Kristus. Umat Kristiani Protestan diharapkan meneladani ajaran dan teladan Yesus Kristus dalam kehidupannya, termasuk kesetiaan, kerendahan hati, dan pengampunan. Ya, terdapat perbedaan antara konsep tujuan hidup dalam agama Kristen Protestan dengan agama-agama lainnya, meskipun ada juga beberapa persamaan. Yang pertama, fokus pada pengabdian kepada Allah. Dalam agama Kristen Protestan, tujuan hidup seringkali berpusat pada pengabdian kepada Allah dan mengikuti ajaran Kristus.
Yang kedua, konsep keselamatan dan kehidupan pribadi. Agama Kristen Protestan menekankan pentingnya keselamatan dan kehidupan abadi di sisi Allah yang dapat dicapai melalui iman pada Yesus Kristus. Yang ketiga, pemahaman akan tujuan hidup. Konsep tentang apa yang menjadi tujuan hidup dan bagaimana mencapainya dapat bervariasi di antara agama-agama. Meskipun terdapat perbedaan ini, ada juga persamaan dalam konsep tujuan hidup di antara agama-agama, seperti pentingnya etika, kasih, dan pengabdian kepada sesama. Tetapi cara pandang dan penekanannya dapat berbeda berdasarkan ajaran masing-masing agama. Menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut ajaran Kristen Protestan melibatkan beberapa prinsip dan praktik yang didasarkan pada ajaran Alkitab dan ajaran Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa cara untuk menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama dalam konteks Kristen Protestan. Yang pertama, kasih dan pengampunan. Kedua, kesetiaan untuk berdialog dan berbagi. Ketiga, menghormati kebebasan beragama. Keempat, mengambil sikap keadilan dan kesejahteraan bersama. Kelima, doa bersama dan kerjasama dalam pelayanan. Yang keenam, menjadi teladan dalam perilaku dan sikap. Dengan mengikuti. Halo semuanya, saya Miftah Fahmi, mahasiswa Universitas Microskill, dan ini teman saya Riri yang juga merupakan mahasiswa Universitas Microskill. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan agama Buddha kepada teman saya ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana agama Buddha memandang perbedaan antara tujuan hidup individu dengan tujuan hidup yang ditetapkan oleh agama? Sejauh yang saya pahami, tidak ada perbedaan sih cara pandang antara tujuan hidup dengan tujuan hidup yang ditetapkan oleh agama. Karena di kehidupan sehari-hari kami yang umat beragama Buddha akan menerapkan apa yang sudah diajarkan di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik sih. Begitu saja? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah terdapat perbedaan antara konsep tujuan hidup dalam agama Buddha dengan agama-agama lainnya? Menurut pandanganmu gimana? Nah, sejauh yang saya pahami kembali nih, bagi saya itu tidak ada perbedaan sih antara konsep tujuan hidup dalam agama Buddha dengan agama-agama lainnya. Karena yang saya ketahui, semua agama itu ingin mencapai hidup yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang sih. Itu aja. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga ini, bagaimana menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama menurut ajaran agama Buddha? Biasanya sih dengan saling gotong royong sesama umat beragama. Di situ saling menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing tanpa mengatakan benar dan salah sih, gitu aja. Oke. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat siang Riri. Oke, selamat siang juga Fahmi.